Dan hari ini kita akan melihat Nabi Yunus, saudara. Yunus dari kitab Nabi Kecil. Nabi Kecil ada 12 kitab, saudara ya. Nah, Yunus 9 dari Nabi Kecil itu adalah nabi sebelum pembuangan ke Babel. 3 nabi yang terakhir adalah nabi yang setelah pembuangan. Nah, Yunus agak sedikit beda dengan kitab-kitab nabi kecil yang lain. Kenapa beda? Yang lain kita pelajari tentang nubuatannya, ya kan? Ditekankan tentang nubuatannya. Amos bicara ini, Joel menubuatkan ini, kita sudah pelajari berapa dari mereka. Tetapi Yunus tidak bicarakan tentang nubuatannya, tetapi tentang kehidupan nabi ini. Jadi Yunus itu adalah kitab tentang dirinya Yunus, apa yang terjadi di dalamnya, dan sama seperti orang lain, Yunus ada kelemahannya. Sekalipun dia adalah seorang nabi, tetapi dia pun mengalami suatu pergumulan. Pergumulan apa? Pergumulan dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan musuhnya. Musuh Yunus, musuh orang Israel. Tiba-tiba Tuhan mau berikan mereka sebuah warning, sebuah peringatan. Dan Yunus ini hampir tidak mau melakukannya. Sehingga kita melihat ceritanya sangat menarik, saudara. Terjadi 4 bagian, saudara, di mana Yunus terima panggilan, dan kemudian Yunus doa, pasal 2, pasal 3 Yunus kabur, maksudnya Yunus kabur, terus kemudian Yunus doa di dalam perut ikan, kemudian Tuhan bebaskan, dan kemudian ada beberapa pertanyaan yang sesungguhnya yang Tuhan bicarakan adalah tertuju kepada kita semua. Kita melihat latar belakang Yunus, dia adanya pada zaman raja-raja, 2 raja-raja pasal 14 ayat 25, saudara. Dan kita akan lihat juga kenapa Tuhan Yesus mengutip Yunus. Ingat, saudara? Di dalam Injil, Tuhan Yesus juga singgung nama Yunus. Ya, kita akan lihat Yunus berarti ini kitab yang cukup penting. Ya, sekalipun Yunus tidak, dengar baik-baik, kita tidak mempelajari nubuatan Yunus, tetapi lucunya Tuhan Yesus kutip dan singgung nama Tuhan. Yunus berarti kehidupannya merupakan suatu profetik bagi kita semua. Amin. Bagi umat Israel khususnya. Mari kita lihat dulu 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Kalau saudara ada Alkitab, bukakan Alkitab di 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan siapa? Perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad-Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu, sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolongan bagi orang Israel. Saudara ingat nabi mana yang saya pernah bicarakan tentang? Yeroboam II. Di mana sekalipun raja ini berbuat dosa, tidak berkenan di mata Tuhan, tetapi Tuhan tetap memperluaskan wilayah Israel. Nabi mana? Nabi Amos. Amos adalah nabi yang melayani sama dengan dia. Yang lucunya, saudara-saudara ingat, kenapa Raja Yeroboam II yang begitu jahat, yang tidak berkenan, tetapi Tuhan masih memperluas wilayah Israel karena belas kasihan Tuhan. Makanya saya selalu katakan, materi maupun kekayaan bukan patokan di mana kita mengukur apakah orang itu diberkati Tuhan. Ingat sekali. Contoh ini jelas. Kita sering katakan, wah ini orang diberkati materi, kaya berarti diberkati Tuhan. Belum tentu. Atau kita simpulkan, wah ini raja pasti berkenan di mata Tuhan, sehingga lihat dong Tuhan memperluaskan wilayah kerajaannya. Tapi bukan demikian, sudah. Saya rasa kita sudah cukup harus dewasa. Patokan yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kita adalah apakah hidup kita sesuai dengan perintah firman Tuhan. Amin, saudara. Apakah hidup kita berkenan itu dinilai dari sejauh mana
kita tinggal di dalam firman Tuhan. Yunus berarti mengerti. Dia bernubuatkan dan dia katakan Tuhan akan memperluas, dan ternyata nubuatannya benar digenapi. Tapi Amos katakan, sekalipun engkau mendapat kekayaan, tetapi banyak ketidakadilan di masyarakat terjadi di zamannya Yeroboam. Dan Amos katakan, penghakiman Tuhan akan datang di atas umat Israel, khususnya kerajaan Israel, kerajaan Tara. Nah, kita lihat Lukas pun, Tuhan Yesus, kita lihat Lukas 11 ayat 29, di mana Tuhan Yesus kutip nama Yunus ini. Lukas 11 ayat 29 sampai 30. Ketika orang banyak mengerumuninya, Tuhan Yesus, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatannya. Ini lucu, sudah. Tuhan Yesus mengatakan kepada umat, kepada orang Farisi khususnya, kalau saudara baca Matius, orang Farisi sendiri minta tanda. Lu kalau Mesias tunjukkan tanda lu. Dan Tuhan Yesus di Matius katakan, tanda Yunus di mana aku akan istilahnya 3 hari 3 malam dikuburkan dan akan bangkit. Itu salah satu tanda. Kemudian di Lukas katakan, akulah seperti Yunus. Tanda apa sebenarnya Tuhan mau nyatakan di tempat ini? Maksudnya, apa sih Yunus? Yunus ini kan nggak begitu, istilahnya bukan nabi yang terlalu setia, dia lari dari hadirat Tuhan. Kita melihat, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau nyatakan kepada umat Israel tentang dirinya di dalam Yunus. Mari kita melihat pertama, pasal 1, Yunus dipanggil Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada umat Niniwe. Niniwe adalah Asyur, saudara. Di sini katakan, pasal 1, ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Ya kan, kemarin tadi kita di 2 Raja-Raja 14, Yunus bin Amitai. Orang yang sama, yang menubuatkan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan atau jauh dari hadirat Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Niniwe adalah arahnya ke timur, Tarsis ke barat. Ada orang gitu ya, dipanggil ke timur maunya ke barat. Ya, kita panggil ke barat, kita ke timur. Kita biasanya tuh berlarian ya. Tuhan suruh kemari, kita ke sana, ya kan? Nama sikap berontak. Ya, Yunus tidak mau, dia lari, sudah. Dikatakan lari dari hadirat Tuhan. Dia tidak mau menanggapi panggilan Tuhan. Pada saat dia lari, dia masuk ke kapal, apa yang terjadi? Angin taupan turun, saudara. Itu berarti, saudara, Tuhan yang menguasai semesta alam. Amin, saudara. Dia mulai goncangkan kapal itu. Berarti Tuhan mencari-cari dia. Ya kan, Tuhan caranya cari Tuhan, dia nggak terhadap nabi itu dia nggak kirim satu nabi lagi. Dia langsung pakai alam bencana. Nah, Yunus ini hebat bener. Dia sama sekali nggak khawatir. Tahu nggak di mana? Dia lagi tidur nyenyak. Ya kan, banyak kita kan suka tidur ya kan. Nah, orang di kapal laut itu ketakutan. Nah, lucu, saudara. Ini kitab ini lucu. Kenapa lucu? Nah, kita akan lihat. Orang pilihan Tuhan mengeras hatinya. Orang yang nggak kenal Tuhan justru hatinya lembut. Ngerti nggak? 2 kali kasus di mana pasal 1, pasal 3. Yunus tuh ada di tengah-tengah kapal. Orang-orang di atas kapal itu nggak kenal Tuhan, saudara. Tetapi kayaknya mereka kenal Tuhan. Yunus yang kenal Tuhan lari dari Tuhan. Umat Israel yang kenal Tuhan mengeras hati mereka. Itu salah satu tanda. Makanya Yesus datang pada saat dia mau kabarkan Injil keselamatan kepada umatnya, ditolak.
Yang diterima siapa? Orang kafir. Itu adalah salah satu tanda. Nah, apa yang terjadi, saudara? Lucu. Kemudian apa yang terjadi? Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Mereka bukan teriak kepada Allah Yehova. Mereka teriak-teriak kepada Allahnya. Tetapi Tuhan intervensi, saudara. Karena mungkin panggilan yang tulus. Tuhan, kami tidak berdosa. Kenapa ini harus terjadi? Apakah kita harus mati di laut ini? Tunjukkan dosa kami. Apa yang salah? Itu kan seharusnya seruan siapa? Yunus dong mestinya panggil Tuhan. Dia tidur, saudara. Lalu siapa yang berseru? Orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan jawab, saudara. Datanglah nahoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Berarti dia lihat semuanya pada di atas kapal, Yunus sendirian yang nyumpet tidur di dalam. Haleluya. Ya, bangunin si Yunus. Kok lu masih bisa tidur nyenyak ya? Berserulah kepada Allahmu. Kita semua memanggil Allah kita masing-masing. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Wah, lalu katalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi aja Tuhan bisa pakai, ya kan? Mereka nggak bisa dengar suara Tuhan, ya udahlah kita undi aja. Siapa ya nih ya? Biangnya istilahnya. Sampai kita nih, sampai begitu barang gua udah lempar. Mereka lempar barang ke laut. Tetap nggak bisa redah. Udah hilang barang. Ternyata biangnya orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan. Yunus keluar. Baru dia ngaku. Sok lagi ngomongin. Apa Yunus bilang? Aku orang Ibrani. Cia, aku orang Ibrani. Ngomong apa? Takut akan Tuhan. Yang bener aja dia takut akan Tuhan. Dia kenyataannya lari dari Tuhan, ya kan? Biasalah kita. Haleluya. Ya kan kalau kita orang Kristen kan haleluya. Puji Tuhan. Doa dulu. Tuhan baik. Dikit-dikit haleluya, amin. Ya kan, waduh, pokoknya klise-klise kita ini banyak banget. Tapi kita yang lari dari Tuhan. Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Memang benar, makanya dia bisa ditegur sama Tuhan melalui laut angin, ya kan. Kemudian dikatakan, sebab ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, hal ini telah diberitahukan kepada mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Udah tahu nggak Yunus katakan? Yunus yang suggest, yang aktif. Lu lempar gua ke laut, maka akan terjadi. Kayaknya rohani banget. Lu lempar gua aja deh. Pertanyaan, kenapa dia nggak sendiri loncat? Harus dilempar. Ayo, siapa tahu jawabannya? Saya dapat ini dari YouTube yang mengajarkan, saya terkejut ini orang mengenal sesuatu yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. Benar juga ya. Kenapa dia nggak loncat sendiri? Kenapa dia suruh orang lempar dia? Ayo, kesempatan kedua dapat coklat Swiss. Tahu nggak kenapa, saudara? Bukan karena dia baik. Dia masih mau melarikan diri dari Tuhan. Dia mau mati, tetapi dia tahu kalau bunuh diri, dosa. Dia pakai tangan orang, ngerti nggak? Dilempar, supaya dosanya jatuh di atas orang kapal. Saking pinternya, saking rohaninya, dia mau Tuhan salahkan mereka. Tuh kan, gue mati nanti kalau datang ke hadapan Tuhan. Tuhan bukan gue nggak mau tanggapi panggilan. Gue kan dilempar dia mati. Ngerti nggak? Dia ada stand-nya. Dilempar. Dia senang, dia pikir dia mati. Tuhan udah siapkan apa? Ikan bukan paus, ikan besar. Nggak ditulis ikan paus. Ditelan si Yunus. Dia punya rancangan yang kelihatannya begitu bijak karena dia benar-benar tidak mau menanggapi panggilan Tuhan untuk memberitakan pesan dari Tuhan kepada penduduk di Niniwe. Dan dia suruh lemparkan. Makanya saudara lihat, angkatlah ayat 12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yunus tahu persis akar dari segala kejadian ini terletak di dalam diri dia. Lalu berdayunglah orang-orang dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Mereka masih tidak tega, saudara. Lihat, saudara. Ini orang dunia yang tidak tega
melemparkan jiwa ke dalam laut. Ini yang selalu terjadi, saudara, di dalam kerajaan Tuhan, di mana sering mungkin atau kelihatannya orang dunia lebih penuh belas kasihan dibanding dari orang Kristen yang seharusnya mengenal Tuhan. Ini tandanya. Dan apa yang terjadi? Lalu berseru mereka kepada Tuhan, kata, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Sebelum mereka lempar Yunus, mereka doa, Tuhan, jangan sampai dosa ini ditaruhkan di atas kami. Kami ini terpaksa melemparkan Yunus, bukan mau membunuh dia, saudara. Dan benar apa yang terjadi setelah Yunus tinggalkan kapal itu, langsung reda, langsung damai, saudara. Dan ikan langsung plok masuk ke mulut ikan besar yang menelan Yunus. Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lama. Yunus ditelan masuk di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Banyak orang menanyakan, pakar-pakar dia katakan, mana mungkin orang bisa hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Mungkin kita katakan, oh itu ilahi, Tuhan memperlindungan. Tetapi kenyataan pernah terjadi di sejarah di mana seorang ditelan ikan paus, berhari-hari kemudian dimuntahkan dan hidup, tetapi udah menjadi putih banget. Karena asam yang ada di perut itu membuat orang itu asid kan, jadi putih. Jadi, saudara, kalau mau putih, saya tahu kan seorang, kamu kan maunya pemutih semuanya, whitening ya, gigi whitening, makeup whitening, nggak usah masuk ke dalam perut ikan paus. 3 hari langsung putih banget, rambut pun pirang, nggak usah bayar, gratis. Terjadi kasus itu dicatat, saudara, dan orang itu menyatakan dia hidup di dalam perut ikan. Nggak tahu berapa hari, tetapi nggak mati dan dimuntahkan. Nah, lucunya doa Yunus, kita akan lihat bagian kedua, doa Yunus, saudara. Doa Yunus yang begitu antik, saudara. Kalau kita pelajari kayaknya doanya tuh tidak ada begitu sangkutan dengan apa yang terjadi. Maksudnya dia tidak bertobat di dalam doanya. Dia tidak mengakui kesalahannya, saudara. Kita lihat di pasal 2. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ayat 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku. Sebenarnya, saudara, kalau saudara pelajari doa ini, adalah doa seruan Tuhan Yesus. Tandanya, Tuhan Yesus mati bukan karena dosa dia. Memang nggak begitu 100% tepat. Ya, namanya tipologi itu satu semacam Tuhan Yesus itu semacam Tuhan nggak 100% tepat, tetapi dia menggambarkan sesuatu di mana Tuhan Yesus ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam setelah disalib. Dan doa Tuhan Yesus kurang lebih, Tuhan, Engkau selalu mendengar doaku. Engkau yang sanggup membebaskan aku. Ya kan? Ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, sampaikanlah doaku kepadamu ke dalam bait-mu yang kudus. Kerinduan Tuhan adalah kembali ke tahta Tuhan. Di dalam hadiratnya bersekutu dengan Allah Bapa. Pasal 2 ceritakan seruan. Makanya Tuhan katakan, tanda apa? Tidak ada tanda lain kecuali tanda. Ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Bagi Tuhan pengorbanannya adalah tubuhnya. Ibrani katakan Tuhan tidak memberikan dia apa-apa pada saat dia datang ke bumi. Tuhan hanya siapkan tubuh untuk dipersembahkan untuk menebus dosa kita. Tubuh yang Tuhan terima bukan untuk dia, untuk kita semua. Amin. Maka dikatakan, inilah tubuh, makan menjadi peringatan akan aku. Lihat nggak, saudara, luar biasa ya. Dan akhirnya apa yang terjadi pasal 3, Yunus akhirnya terpaksa, bukan terlalu rela, datang ke kota Niniwe yang cukup jauh. Lihat lagi, saudara, yang aneh. Yunus ini banyak ayat yang aneh, cerita yang aneh yang beda.
Apa yang terjadi? Lihat. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, ayat 2. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara tahu nggak? Ini khotbah yang paling singkat. Menurut bahasa aslinya, bahasa Ibrani, hanya 5 kata saja. 5 kata khotbah ini. 5 kata. Dia nggak katakan siapa yang akan menghakimi. Dia tidak katakan apa dosamu. Dia katakan, 40 hari lagi ya, lu akan dihakimi. Dia nggak katakan Yehova. Dia nggak katakan kenapa ada sesuatu yang buruk terjadi. Dia kayaknya sengaja tidak mau umat Niniwe ini bertobat. Dan menurut sejarah, saudara, karena orang Niniwe ini sangat brutal dan sangat kejam saat mereka menindas umat Israel. Tentunya Yunus melihat semuanya itu, timbullah sesuatu yang kebencian di dalam hatinya terhadap umat Niniwe. Nah, karena Yunus, dengar baik-baik, Yunus berontak kepada Tuhan bukan karena dia tidak kenal Tuhan, atau karena Tuhan jahat, atau dia tidak mengenal Tuhan. Justru karena dia kenal kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Dia tidak mau kasih karunia Tuhan ini mengalir di atas orang ini, musuhnya orang Israel. Dia nggak mau. Karena dia tahu pada saat mereka tobat, Tuhan pasti mengampuni. Ngerti nggak sih? Katakan pada saat umat Israel, salah satu adalah mereka akan ditarik kulit mereka hidup-hidup. Skin. Kayak ayam, saudara. Saudara kan biasa beli ayam di pasar, ngamuk kulit. Tapi ini hidup-hidup orang di kulitnya dicopotin dan kemudian mati dengan menderitanya besar. Orang Niniwe melakukan banyak kekerasan dan brutal terhadap orang Israel. Dan Yunus sekarang diutus untuk beritakan kepada mereka bertobat. Dia enggak. Dia bilang biar Tuhan hakimi. Itu maksudnya. Kalau orang berbuat jahat dengan orang kepada orang lain, lebih gampang kita kabarkan, lu bertobat. Tapi kalau orang itu melakukan jahat kepada keluarga kita sendiri atau umat kita, kayaknya susah deh mau kasih tahu mereka. Doa kita adalah selalu, biar lu nanti dihajar sama Tuhan karena kejahatan. Iya kan? Karena dia tahu Tuhan pasti mengadili mereka. Makanya khotbahnya 5 kata yang singkat. Itu bahasa Ibrani, 5 kata. Tapi 5 kata ini dahsyat. Mungkin kita KKR 5 kata aja. Tobatlah. Itu tutup. Kalau urapan Tuhan sudah turun 5 kata pun mendatangkan pertobatan yang amat. Apa yang bekerja dalam hati mereka? Hati nurani mereka langsung menuduh segala perbuatan mereka. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Loh, belum apa-apa udah percaya. Dari mana mereka percaya? Yunus nggak beritakan tentang Allah. Yunus nggak tidak katakan Taurat atau akibat dari dosa mereka. Iya kan? Yunus hanya katakan akan terjadi suatu penghakiman atasmu dalam 40 hari. Saya katakan dari mana? Kedaulatan. Seperti apa yang sedang terjadi di Timur Tengah, saudara. Banyak umat Muslim datang kepada Tuhan melalui mimpi dan penglihatan. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenalkan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian manusia dan beternak, lembu sapi pun, kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Aduh, binatang pun ikut puasa. Binatang pun mengerti merendahkan hati. Tetapi umat Israel sendiri tidak merendahkan hati. Tidak mengerti, mengenal puasa. Nah, makanya ini adalah
kitab yang aneh. Pasal 1 sama pasal 3, sudah lihat. Dua grup orang kafir malahan lembut hati mereka. Mau datang bertobat, meminta maaf, merendahkan hati. Yunus dan bangsa Israel justru jauh dan mengeraskan hati. Dan betul ayat 10 ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya. Lihat, berbalik dari tingkah laku. Berarti apa? Pertobatan. Dengar, pertobatan bukan saja menyesali, dengar baik-baik, berkali-kali saya mau tekankan, pertobatan adalah perubahan tingkah laku yang salah menjadi benar. Ada amin, saudara? Pertobatan yang sejati terjadi di mana-mana. Di Alkitab mencatat, orang kalau bertobat, yang dulunya salah, dia berbalik. Kenapa mereka tahu mereka salah? Dengar, mereka tidak ada kitab, mereka tidak ada Taurat, tetapi mereka ada hati nurani. Itu yang lucunya, saudara. Hati nurani mereka menginsafkan mereka. Nah, ingat, Roh Kudus belum bekerja di dalam hati nurani, ya kan? Tetapi hati nurani itulah Tuhan bicara. Dirinya tahu salah. Aduh, kayaknya gue salah. Kayaknya gue dosa. Balik 100%, 180 derajat. Menyesala Allah karena malapetaka yang telah dirancangannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Karena Tuhan bukan saja melihat mereka bertobat, mereka berubah tingkah laku. Mereka, Tuhan tidak jatuhkan lagi malapetaka yang sudah dirancang. Berarti planning Tuhan yang tidak baik tetap bisa dirubah. Semua tergantung pada umatnya, pada jiwa-jiwa manusia yang mau datang merendahkan hati dan tobat atas perbuatan. Pasal 4 adalah pasal yang paling penting bicara kepada kita semua. Pasal 1, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marah lagi. Tuhan gak marah, dia yang marah. Kayaknya kita lebih hebat dari Tuhan seringkali kan. Tuhan, tuh gak bener dong tuh. Masa lu biarin dia, mereka tuh begitu kejam. Tuhan sudah ampuni, seringkali Tuhan sudah ampuni, kitanya yang susah ampuni. Kita lebih hebat dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara bukan Tuhan. Gak ada yang hidup dah kalau kita saudara Tuhan, ya kan. Semua sengsara habis, karena kita belas kasihan kita tuh nggak sepanjang besar Tuhan. Lihat apa yang dikatakan. Berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan, ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, melimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Gua tahu lu sih terlalu baik jadi Tuhan. Gitu. Ada nggak sih orang doa gitu? Ada kali. Nggak doa tapi, tuh kan, udah tahu. Orang jahat aja Tuhan masih lindungi. Mana Tuhan, ya kan? Lu terlalu baik Tuhan. Orang yang jahatin gua, lu malahin baik. Aduh, siapa yang marah? Banyak yang marah di sini. Kok lu masih baik dengan orang yang jahatin gua? Sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saking keselnya, mendingan gua mati dah lihat dah begini. Marah dia, saudara. Saking keselnya. Ini Yunus ada di dalam kita semua. Jangan bilang, oh ya Yunus lucu ya. Saudara lucu. Sama kayak Yunus. Yunus telah keluar meninggalkan kota, tinggal di sebelah timur, dia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi. Dia masih mengharapkan Tuhan jatuh penghakiman, hukuman di atas. Dia duduk, dia tunggu. Mungkin masih ada yang belum bertobat kali, Tuhan jatuhkan hukum, Tuhan. Masih berharap, saudara. Ini harapannya berbeda dengan kita harapkan Tuhan supaya jangan ada penghakiman. Ini enggak, Tuhan ayo dong, tunggu. Apa yang terjadi? Lalu atas penentuan Tuhan Allah timbullah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Sungguh, Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak. Tuhan, karena dia udah marah, matahari panas terik ya, lebih marah lagi tuh, udah. Kan udah panas tuh, udah tumbuhin pohon.
supaya adem dikit. Aduh Tuhan terima kasih. Ini Yunus aneh banget, luar biasa. Saudara. Tapi nggak lama. Keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Tuhan lagi yang turut. Datang seekor ulat menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus lagi. Rebahlah ia lesu, berharap supaya mati lagi. Maunya mati melulu ya. Katanya lebih baik aku mati daripada marah lagi, saudara. Saudara ini orang Kristen yang marah-marah selalu sama Tuhan. Ada nggak di sini? Nggak ada di sini hari ini. Ayat 9. Firman Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Itu tuh ngomong mati berkali-kali nih. Tuhan ingin bicarakan kepada Yunus dan juga kepada kita semua. Apakah kita layak marah pada saat Tuhan menyatakan belas kasihan kepada musuh kita, kepada orang yang berbuat jahat kepada kita? Apakah mereka pun layak terima kemurahan dan belas kasihan Tuhan? Itu artinya Tuhan tidak tega melihat orang Niniwe ini dikatakan yang tidak tahu sama sekali kiri atau kanan. Berarti tidak tahu hati nurani mereka. Mereka tidak mengerti, mengenal Tuhan, tidak mengenal perintah Tuhan. Dan mungkin besar kejahatan yang mereka lakukan karena itu yang mereka diajarkan. Dan Tuhan tidak mau. 120.000 orang dikatakan. Apakah mereka bisa aku beri kesempatan juga untuk bertobat sehingga hukum aku tidak dijatuhkan di atas mereka? Nah, kitab ini diakhiri dengan pertanyaan, saudara, bukan suatu jawaban, karena pertanyaan ditujukan kepada kita. Dikatakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tidak ada jawaban, karena itu ada pertanyaan bagi Yunus dan juga bagi kita semua. Mungkin dalam hidup ini banyak peristiwa yang terjadi yang saya pikir gila, nggak adil banget ya. Ada suatu penginjil, saya lupa namanya, yang barusan saja, suaminya dibunuh saudara, oleh orang setempat. Berapa tahun lagi, suami anak dibunuh, istrinya kembali, dan dia datang, dia mengampuni orang yang membunuh suami dan istri, bahkan merangkul mereka. Bahkan ada suatu kasus di Amerika di mana ibu itu dibunuh sama pembunuhnya, dia ampuni, anaknya dibunuh, dia ampuni, bahkan dia mengundang mereka datang ke rumah atau makan bersama. Kebaikan yang ditunjukkan kepada orang yang menyakiti hati dia yang amat dalam karena suami atau anaknya dibunuh. Tidak ada pelajaran etis dan moral seperti dalam Alkitab. Tidak ada. Apa yang membuat kita tuh sangat bangga dengan Tuhan kita? Bukan saja hanya karena kuasa otoritas, tetapi pengajarannya, belas kasihannya, kasihnya melampaui dari semua kapasitas yang ada dalam diri. Gak mungkin manusia bisa lakukan sesuatu yang ilahi seperti ini kalau bukan Tuhan yang melakukan. Kalau saudara nonton film Cina, apa? Pedang, semuanya cerita tidak lain balas dendam. Hanya yang nonton. Soalnya ntar nggak lama saudara juga mau balas dendam. Baca kitab. Amin. Kitab Yunus adalah jalan keluar bagi kita. Apakah saudara siang hari bisa terima belas kasihan Tuhan dan kemurahan kepada orang yang menyakiti hati kita?
Apakah kita pikir hanya gua yang layak terima semua kebaikan Tuhan? Orang itu jahat, dia nggak terima. Dia tidak layak. Saya mau saudara renungkan cerita Yunus yang luar biasa. Kita nyanyikan sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Silakan tangan. Biarlah belas kasih Tuhan, kemurahan, cinta kasih Tuhan mengalir di dalam jiwa. Jika ada sesuatu yang mengganjel, yang menjadi ganjelan hatimu pada pagi siang hari, yang mungkin ada orang oknum yang masih kau ingat-ingat, yang menyakiti hatimu, Tuhan menyatakan belas kasihannya juga pada mereka. Rada basyaka, saya tidak mau panggil saudara maju ke depan. Anda percaya Tuhan menjamah saudara di tempat saudara. Saya akan doakan saudara. Rada basyaka, lepaskan. Rada basyaka. Haleluya. Rada basyaka. Lama-lama. Tuhan jamah setiap jemaatmu di tempat ini. Bicara basyaka, lembutkan hati kami. Oh, jamah Roh Kudus, jamah. Jamah Roh Kudus, jamah. Barui kami, sentuh hati kami. Kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir. Kami lepaskan pengampunan di atas mereka yang menyakiti hati kami. Kami mau lihat Tuhan kemurahan-Mu terjadi di atas musuh-musuh kami. Kami mau melihat Tuhan belas kasihan-Mu di atas mereka yang mungkin telah menyakiti hati kami, yang menyakiti keluarga kami, yang memecah belahkan keluarga kami. Tetap Tuhan, tetap Tuhan, Engkau menyatakan belas kasihan. Lembutkan hati kami Tuhan, karena kami tidak layak marah. Engkau Tuhan yang adil. Kami pun menerima belas kasihan-Mu karena kemurahan-Mu Tuhan. Urada basyakara balabala. Urada basyakara balabala. Berkati Tuhan, pulihkan, berikan kami kekuatan. Ajarkan kami mengenal Engkau lebih dalam. Jalan-jalan perintah. Di dalam nama Tuhan.